Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Dua kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung Lahat, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan. Keduanya adalah N, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Abdesi dan JS selaku bendahara. Penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik menemukan dua alat bukti. Keduanya diduga memungut uang sebesar 7 juta rupiah dari setiap kepala desa dengan dalih kontribusi kegiatan sosial dan forum silaturahmi bersama instansi pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, aliran dana tersebut tidak jelas penggunaannya. Hal inilah yang menjadi dasar dugaan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tipikor Pak Jo Palembang. Dalam penanganan perkara ini, bukan hanya merupakan masalah nilai kerugiannya yang kecil, yaitu senilai 65 juta rupiah, akan tetapi lebih penting perbuatan mereka ini menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terhadap pemeriksaan saksi-saksi tersebut, tim penyidik sepakat bahwa dalam perkara ini ada peristiwa pidana. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lahat menggelar operasi tangkap tangan di kantor Camat Pagar Gunung Kamis 24 Juli 2025 sore. Dalam OTT itu, petugas mengamankan 20 kepala desa, seorang camat, dan seorang pengurus Forum Abdesi. Dari lokasi, turut disita barang bukti uang tunai sebesar 65 juta rupiah dan puluhan telepon genggam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda dua rumah di kawasan padat penduduk 9 Ilir Timur 3 Palembang, Jumat 25 Juli 2025. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan, salah satunya merupakan tempat usaha pelaminan. Diduga, api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah lalu merambat ke bangunan di sebelahnya. Saat kejadian, beberapa penghuni panik dan berlarian keluar rumah, sementara lainnya sedang melaksanakan sholat Jumat. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan api dibantu warga yang menyelamatkan barang-barang. Api baru berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil damkar dikerahkan di lokasi. Rumah Ibu Leni dan rumah Bu Zulhania. Jadi perkiraan terjadinya kebakaran pukul 12 pas lagi sholat Jumat. Kemudian api merambat diperkirakan dari rumah Bu Leni yang di luar, tapi belum pasti perkiraan dari konsleting listrik. Bukan konsleting? Perkiraan ya. Kalau di rumah tinggal. Ada korban tidak belum? Sementara nil. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah untuk memastikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Gandus Palembang meringkus Manto 40 tahun yang diduga sebagai pelaku pembunuhan temannya sendiri, Rolis Christian. Peristiwa tragis ini terjadi pada 18 Juli 2025 di Jalan TKR Kadir, Lorong Jambu 36 Ilir, Gandus. Tersangka ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi turut menyita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan diduga karena pelaku merasa malu saat ditagih hutang Rp800.000 dengan suara keras di hadapan orang tuanya yang tengah beribadah. Insiden bermula ketika korban mendatangi rumah tersangka dan menagih hutang sambil berteriak. Keributan tak terhindarkan hingga terjadi perkelahian. Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk dada korban hingga tewas. Motif karena tersangka merasa sakit hati karena korban pada saat itu datang ke rumah untuk menagih hutang kepada tersangka, dan pada saat itu korban merasa terganggu akibat dari kedatangan korban, ya, dan juga karena pada saat itu orang tua si tersangka menurut dia pada saat itu orang tuanya sedang melakukan ibadah.
dan tersangka berhasil diamankan. Dan berikut juga dengan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pembunuhan. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 2.100 taekwondoin dari 4 provinsi mengikuti kejuaraan taekwondo bela negara Piala Menteri Pertahanan yang digelar di Gor Ranau Cakabaring Sport City Palembang. Peserta berasal dari Jambi, Bengkulu, Lampung, dan tuan rumah Sumatera Selatan. Mereka bertanding di kategori kadet, junior, dan senior untuk putra dan putri. Ajang ini menjadi ruang pembinaan dan unjuk prestasi bagi bibit unggul taekwondo tingkat nasional. Banyak atlet potensial bermunculan dan mencatat prestasi hingga level internasional. Harapan kami bisa terkenal baik di nasional maupun di internasional, melahirkan atlet-atlet terbaik di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut mendorong pembinaan atlet melalui kejuaraan ini, sekaligus menjadikannya sebagai seleksi menuju ajang bertaraf internasional. Kejuaraan ini satu menjadi motivasi bagi seluruh taekwondo ini Sumatera Selatan bahkan sebangsa, dan inilah kita jadikan ajang seleksi bakat. Kita berharap nanti di kejuaraan internasional bulan 11 November bibit-bibit dari Sumatera Selatan sudah berani bertarung ikut dalam volume yang banyak. Kedepan, Pengprov Taekwondo Indonesia Sumsel berencana menggelar kejuaraan bertaraf internasional di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua tersangka begal sepeda motor di Palembang, Lutfi dan M. Rizal, ditangkap tim unit 5 Subdit 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel. Keduanya dilaporkan usai merampas sepeda motor milik seorang pelajar di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar pada 14 Juli 2025. Dalam aksinya, para tersangka menggunakan senjata api rakitan untuk menakuti korban. Saat kejadian, mereka mendekati pelajar tersebut dengan tudingan membawa senjata tajam. Korbannya berusaha menghindar, justru dikejar dan kendaraannya dirampas. Korban sempat melawan, namun mundur setelah pelaku melepaskan tembakan. Dari penangkapan itu, polisi menyita senjata api rakitan, 3 butir amunisi, serta uang diduga hasil penjualan motor curian. Kedua pelaku mengaku tidak beraksi sendiri dan polisi kini masih memburu satu rekan mereka yang buron. Dua tersangka pelaku begal dengan menggunakan senjata api. Beberapa barang bukti telah kita sita. Ini sudah terjadi hari Minggu tanggal 13 Juli. Kemudian setelah kejadian, besoknya setelah masyarakat melapor, dengan atensi respon cepat yang diberikan oleh Bapak Kapolda, penyidik dari Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Saat ini Lutfi dan M. Rizal menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sumsel untuk mengungkap kemungkinan lokasi dan korban lain dari aksi kejahatan mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam saat dua pelaku begal membuntuti seorang ibu rumah tangga di Jalan Masjid Talang Jambe, Sukaremi, Palembang, Sabtu 19 Juli 2025. Korban David Widiawati, 33 tahun, saat itu hendak membeli sarapan dan tidak menyadari telah diikuti sejak awal. Saat melintasi area sepi, pelaku mendekatinya sambil menodongkan senjata api yang diduga rakitan. Dalam kondisi takut, korban berteriak, sementara sepeda motor yang baru dibelinya 3 bulan lalu raib dibawa kabur. Setelah kejadian, korban segera melapor ke Polsek Sukarami. Polisi melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi pelaku. Habis itu, aku nyantai lagi nyampe sini. Tidak tahunya dia ketutupan mobil kan, dia nyampe sini. Sudah mepet di motor aku. Dia langsung narik ini apa? Stang motor itu. Kami jatuh, aku jatuh. Ayo jatuh. Jatuh ayo teriak. Teriak tolong-tolong kan. Jadi dia ngeluarin pistol itu kan. Oh, dia ngeluarin pistol. Oh, ngancem. Bilang apa Dayu? Yo, jangan teriak-teriak kayak itu. Dalam sebulan terakhir, kawasan ini tercatat telah 3 kali menjadi lokasi aksi curanmor dan begal.
Namun hingga kini para pelaku belum berhasil ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri yang membobol sebuah minimarket di kawasan Siring Agung Ilir Bar 1 Palembang. Mereka masuk lewat atap dan membawa kabur ratusan bungkus rokok serta barang-barang dari meja kasir senilai hampir 20 juta rupiah. Berbekal rekaman tersebut, unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel meringkus 3 pelaku. Salah satu dari mereka bertugas menunggu di atap untuk menerima barang hasil curian dari dalam toko. Dari hasil penyelidikan, diketahui komplotan ini juga beraksi di sebuah tempat laundry tak jauh dari lokasi pertama. Di sana mereka membawa kabur 8 pakaian dan tas. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat untuk merusak atap, sembako, dan hasil curian lainnya. Adapun modus operandi kedua tersangka atau kedua pelaku melakukan pencurian di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Kemudian tersangka melakukan perbuatan lanjutan yaitu memotong seng dengan menggunakan alat yang dia bawa, gunting, kemudian menjobol plafon toko dan akhirnya berhasil masuk ke dalam toko mengambil barang-barang, kemudian keluar kembali melalui jalur yang sama. Dapat kami sampaikan juga dari salah satu pelaku, JS, ini juga adalah pelaku yang membobol atau melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di TKP laundry. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan tengah diperiksa lebih lanjut terkait kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin Waikanan Lampung yang gugur saat menggerebek arena sabung ayam. Sidang yang berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 memasuki pembacaan tuntutan untuk 2 terdakwa Kopda B dan PL2L. Dalam tuntutannya, Auditor Militer 105 Palembang menuntut Kopda B dengan hukuman mati dan pemecatan dari TNI. Ia dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana, memiliki senjata api ilegal, serta terlibat dalam pengelolaan perjudian. Tuntutan dijatuhkan tanpa adanya pertimbangan yang meringankan, mengingat tindakan terdakwa dianggap mencoreng nama baik institusi TNI. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana ke-1, primer, pembunuhan dengan rencana sebagaimana ketentuan pasal 30 KUHP, dan kedua, memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi serta ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 51 tentang senjata api, dan ketiga, mengadakan perjudian secara bersama-sama sebagai mata pencarian sebagaimana ketentuan pasal 363 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Rejeki Tenyade. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon didekatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi, 1 buah munisi tajam kaliber 9 mm, 2 buah munisi hampa kaliber 5 mm, 1 buah munisi karet kaliber 5 mm, 4 buah selongsong munisi kaliber 5 mm, 9 mm, 3 buah selongsong munisi 5 mm, 5,5 mm, mohon untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Sementara itu, PL2L dituntut 6 tahun penjara dan pemberhentian dari TNI karena perannya dalam mengelola praktik sabung ayam. Tentunya saya sendiri selaku kuasa hukum berterima kasih pada Auditor Militer Palembang terhadap tuntutan yang diberikan hari ini kepada terdakwa. Jujur kami terharu
Walaupun saya hanya sebatas kuasa hukum, tapi sejak awal saya juga mendampingi sampai hari ini. Saya tahu yang dirasakan oleh klien saya. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Ya mudah-mudahan nanti majelis hakim bisa benar-benar memberikan juga putusan yang setimpal sama seperti yang kita harapkan ya, hukuman mati itu. Dan ya kami terus berdoa ya. Semoga ini yang benar-benar bisa diwujudkan ya. Ya ini sudah sangat maksimal dan inilah harapan kami semua gitu untuk bisa diberikan tuntutan mati dan pidananya juga nanti hukuman mati. Semoga itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin 28 Juli 2025 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Firwanto, tersangka penyiraman air keras yang korbannya orang tua petugas di Palembang, akhirnya diringkus polisi. Penangkapannya dilakukan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan menghimpun keterangan sejumlah saksi. Peristiwa itu terjadi pada 10 Juli 2025. Korban, Idham Aziz, 66 tahun, disiram air keras saat berada di depan rumahnya oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui pelaku sempat 2 kali mendatangi rumah korban dengan modus menanyakan prosedur pembuatan kir. Firwanto yang tercatat sebagai warga Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang merupakan residivis kasus narkoba dan pernah menjalani hukuman pada 2020. Dari hasil pemeriksaan awal, motif penyerangan diduga karena dendam terhadap keluarga korban. Lakukan penangkapan terhadap eksekutor yang menyiram langsung air keras terhadap korban. Untuk pengembangan setelah nanti kita lakukan penyelidikan, kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam. Hingga kini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh tersangka melakukan aksi itu, termasuk menelusuri dugaan cekcok antara kakak ipar korban dengan orang di lingkungan sekitar. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Belasan rumah semi permanen di Jalan Fakih Usman 1 Ulu seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar pada 22 Juli 2025 dini hari. Kebakaran terjadi saat sebagian besar penghuni masih terlelap. Mereka terbangun dan menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan warga lainnya. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan air dari Sungai Musi. Namun akses jalan menuju sungai tertutup kobaran api sehingga upaya itu gagal. Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Pasca kejadian, para korban mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih utuh di antara puing-puing. Ini aja yang tersisa ya Pak. Terus ini nanti dijual? Ya, atau? dijual. Memang sengaja supaya bisa jadi uang, bisa membantu untuk anak-anak cucu. Yang minimal kan kita belum tentu juga bantuan dari pemerintah begitu langsung ngucur. Ini rencana mau dijual ya Pak? Ya. Untuk menyambung hidup ya Pak? Seorang pemuda kehilangan mata pencahariannya setelah mesin jahit yang biasa digunakan untuk bekerja turut terbakar. 124 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Kebakarannya jam berapa Pak? Lebih kurang pukul 2:30. Padamnya? Padamnya menjelang subuh. Mungkin jam-jam 5 lah. Sudah dapat info dari warga Pak, kebakarannya penyebabnya apa? Dugaannya Pak? Sementara dari Konsel Listrik. Sementara dari informasi yang punya rumah. Yang punya rumah. Data dari Ketua RT setempat mencatat sekitar 86 jiwa terdampak kehilangan tempat tinggal. Warga berharap adanya bantuan berupa tenda darurat, dapur umum, serta pakaian layak pakai yang sangat dibutuhkan saat ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis di Kota Palembang telah menjangkau sekitar 70% sekolah dasar dan menengah pertama. Hingga pertengahan tahun tercatat 180 SD dan 42 SMP menerima distribusi makanan bergizi setiap hari. Sementara itu 30% sekolah lainnya atau 19 SMP masih menunggu giliran pelayanan. 70% ada 180 untuk SD, untuk SMP 42. Sisanya sekitar 19 lagi untuk SMP. Untuk mendukung program ini sebanyak 18 dapur telah beroperasi di 11 kecamatan di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langit Sumatera Selatan menjadi sasaran operasi modifikasi cuaca. Selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli 2025 lalu, sebanyak 5,6 ton garam sudah disemai ke udara melalui 7 sorti penerbangan. Penyemaian difokuskan pada wilayah dengan potensi awan hujan dan lahan gambut yang luas, terutama di Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Dua daerah ini kerap menjadi titik rawan saat kemarau datang karena struktur tanah gambut yang mudah mengering dan terbakar. Selain Oki dan Banyuasin, wilayah lain seperti Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Pali juga dipantau ketat. Jadi OMC ini sebagai salah satu tindak lanjut dari apa yang diarahkan oleh Bapak Gubernur kepada kita dalam hal penanggulangan bencana, khususnya bencana karhutla yang ada di Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan hasil dari OMC ini akan sangat baik ya, khususnya untuk pembasahan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang kebetulan dalam keputusan Gubernur Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Subsatgas Udara yang secara langsung terlibat untuk mendukung kegiatan operasi penerbangan OMC ini. Pembasahan lahan melalui OMC sebagai langkah preventif untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengurangi potensi karhutla yang kerap meluas dengan cepat. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pembacokan yang dialami seorang pria di Palembang dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Laporan dibuat kakak korban, Agung, usai insiden penyerangan yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 dini hari lalu. Korban diketahui akan pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama seorang temannya. Namun saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Lawang Kidul Ilir Timur 2, mereka dihadang sekitar 20 orang yang tak dikenalnya. Tanpa peringatan, sekelompok orang itu menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka di kaki. Dalam kondisi terluka, korban melarikan diri menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kena bacok kaki sebelah kanan, dia bacokan. Untuk? Kayaknya tawuran atau ini di sana. Sekitar orang 20 lebih. Langsung berlari deh, langsung ke rumah sakit Bunda. Pihak keluarga menduga para pelaku merupakan bagian dari kelompok tawuran dan berharap polisi segera mengusut kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bayu Abdiansyah, sopir pribadi ditangkap Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel setelah terbukti mencuri uang majikannya. Ia ditangkap bersama rekannya Yogi S. Mehmet yang turut membantu dalam aksi tersebut. Modusnya bermula dari kelalaian korban yang meletakkan dompet di luar kamar. Di dalam dompet terdapat kartu ATM dan secari kertas berisi PIN. Bayu memanfaatkan kesempatan itu untuk menguras saldo korban sebesar 348 juta rupiah dengan bantuan Yogi yang menyiapkan rekening penampung. Aksi pencurian ini berlangsung sejak Oktober 2024 dan baru terungkap pada April 2025 setelah anak korban memeriksa saldo rekening ke bank. Selama bekerja hampir setahun di rumah korban, Bayu mengaku seluruh uang hasil curian telah dihabiskan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari. Modusnya sudah jelas, pelaku ini bekerja dengan korban dan korban dengan umur yang memang sudah sepuh
kadang ingat, kadang lupa, sehingga dia ada salah satu momen dia memanfaatkan kelalaian dari korban lah, mengambil dompet dan mengambil isinya dengan ATM, yang isi di dompet pun ada PIN ATM-nya, sehingga dia langsung melakukan pengambilan penarikan uang korban di ATM dengan cara mentransferkan lagi. Untuk total kerugian korban ini mengalami 348.033.420 rupiah. Kini kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2025, tersangka Devrian Salima, Ditres Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 4,55 kg sabu hasil sitaan dari 10 laporan polisi selama Mei hingga Juni 2025. Barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan dalam air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 19 kurir ditangkap dari 6 wilayah di Sumatera Selatan, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Oku Timur. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba ini, termasuk menelusuri asal barang dan memperketat pengawasan di jalur perlintasan antar kota dan perbatasan provinsi. Ini untuk 19 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak sabu yaitu 4.687,09 gram dan ekstasi 24.156. 19 tersangka ini Pak Dit, sebagian besar perannya apa? Perannya itu ada sebagai pengedar, kemudian juga bandar dan kurir. Rencananya akan diedarkan di seluruh wilayah di Polda Sumatera Selatan. Namun kita kemarin tadi di 6 TKP tadi ya. Ini adalah pemain antara provinsi, ya, Lampung dan Sumatera Selatan. Para tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Lorong Nasional Kelurahan Pelaju, Senin 21 Juli 2025 petang, dikejutkan dengan kemunculan api dari selokan di salah satu rumah. Semburan api setinggi 50 cm membuat warga panik dan berupaya memadamkannya dengan menutup sumber api menggunakan pasir. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah seorang warga membawa alat pemadam api ringan. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas alam yang terpasang di rumah tersebut. Peristiwa ini membuat warga cemas, terutama mereka yang sehari-hari menggunakan gas alam untuk memasak karena khawatir kebocoran serupa terjadi di rumah mereka. Minta dievaluasi soal ini, pipa ini. Ini kan pipa pakai besi, semua bekarat. Iya, bukan ini luarnya bekarat. Nah, dalamnya pakai pipa plastik. Nah, itu yang minta evaluasi. Maksudnya yang pipa itu harus diganti pakai pipa yang bagus. Ini semuanya bekarat sudah pipa itu. Itu yang itu mungkin penyebabnya kan? Iya, penyebab itu bekarat, tapi kan itu pipa plastik dalamnya cuma. Itu dia bocor. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan pada jaringan pipa gas yang mulai rusak demi mencegah insiden serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mahasiswa di Palembang marah pada petugas saat motornya ditilang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim seberang Ulu 1, 23 Juli 2025 pagi. Tak hanya melontarkan kata kasar, ia juga menendang pembatas jalan karena kesal kendaraannya dikenai sanksi tilang. Mahasiswa tersebut diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi dan pajak kendaraan yang digunakannya belum dibayar. Aksinya mereda setelah seorang anggota polisi datang dan menenangkannya. Karena mungkin pajaknya mati, surat-suratnya STNK-nya lengkap. Kan SIM-nya ada. tidak sempat dibuat. Belum sempat dibuat. Nah, itu kan kesalahan, kok ngamuk. Ya emosi juga. Emosi, ya. Tapi kan sadar kan kita salah kan? Salah. Tapi kan ya maklum karena di sini juga aku beli udah pajak mati kan. Oh, kenapa beli motor pajak mati? Ya kan di sini juga rantau, jadi pas-pasan aja. Dalam operasi yang sama, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang juga sempat terlibat adu mulut dengan seorang pengendara mobil yang menggunakan plat nomor palsu. Jadi kita ingatkan karena memakai plat yang bukan punya aslinya. Jadi plat palsu, ada 3 nomor
Jadi setelah dicek, rupanya yang aslinya ada. Jadi STNK sesuai dengan spektek, yang palsu tadi kita serahkan untuk diamankan. Dalam operasi Patuh Musi ini, petugas menindak sebanyak 34 kendaraan yang melanggar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 9 unit sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan POM 9 Palembang ditertibkan Dinas Perhubungan Kota. Mayoritas kendaraan merupakan milik pasien dan keluarga karena lokasi berada tepat di depan salah satu rumah sakit. Penertiban dilakukan sebagai upaya mengurangi penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas akibat parkir liar yang semakin marak. Dishub juga mengimbau fasilitas umum menyediakan kantong parkir khusus. Sebagai sanksi, kendaraan yang ditertibkan dibawa ke kantor Dishub Palembang. Pemilik diminta datang dengan membawa kelengkapan surat kendaraan. Di sepanjang jalan POM 9 ini kan kawasan tertib lalu lintas. Kita bekerja sama dengan Satlantas, dengan Denpom dan Satpol PP juga. Jadi untuk kawasan di sepanjang jalan ini tidak boleh ada yang parkir di sepanjang bahu jalan di jalan ini. Tadi ada berapa banyak kendaraan yang diamankan, Pak? Untuk tadi sekitar mungkin ada 9 kalau nggak salah. Ini memarkir ini kan sebenarnya kan 80% yang parkir di depan Siloam ini kan pasien masyarakat yang mau ke Siloam. Nah di sini pesan dari saya kan kepada masyarakat untuk tidak parkir di bahu jalan karena ini kan liar. Penertiban serupa akan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penataan kota dan pemberian efek jera bagi pelanggar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ade Gio Andriansyah, 35 tahun, ditangkap tim Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrim Polda Sumsel setelah dilaporkan pemilik toko emas tempatnya bekerja. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Garut, Jawa Barat setelah sempat buron. Sebagai perajin emas yang telah bekerja selama setahun, Ade diduga menggelapkan sisa kepingan emas dari proses pembuatan cincin. Aksinya terbongkar setelah pemilik toko mencurigai adanya kejanggalan dan melakukan audit, tepat saat tersangka tidak lagi masuk kerja tanpa keterangan. Dari hasil audit terdapat 282 buah cincin ditemukan kekurangan emas seberat 500 gram dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan tersangka untuk membeli barang-barang mewah dan gaya hidup. Ya dia mengambil kepingan, bukan kepingan utuh ya, kadang yang kecil, kadang cincin, berbagai macam yang dia ambil dari itu sehingga pada saat pengecekan oleh pemilik terdatalah bahwa beberapa sudah hilang, terkumpul sekitar kurang lebih kalau gramnya itu diuangkan plus minus ya 700 juta. Ya, dia melakukan ini kami amankan sendiri dan selanjutnya akan kami proses untuk pendalaman lebih lanjut. Dia selama dia kerja, berapa? Dia tuh kerja sudah 1 tahun, plus minus 1 tahun. Kini tersangka mendekam di tahanan Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan bersama TPID dan Satgas Pangan Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak kedua pasar di Kota Palembang, yakni Pasar Kilometer 5 dan Pasar Lemabang. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti isu beras premium oplosan serta memantau harga bahan pokok. Hasil pemeriksaan pada Selasa 22 Juli 2025 tidak ditemukan adanya beras premium oplosan. Beberapa jenis beras premium memang dijual di pasaran, namun kadar patahnya masih sesuai ketentuan. Sejauh ini belum ada temuan atau laporan masyarakat terkait beras oplosan di wilayah Sumsel.
yang beredar isu beras oplosan, alhamdulillah kita lakukan pengecekan tadi, ada beberapa jenis merek beras mulai dari Raja Ultima, Selancar, dan banyak merek beras lainnya. Itu berdasarkan pemantauan atau penglihatan dari Badan Ketahanan Pangan, itu tingkat toleransinya masih masuk dalam batas toleransi. Sampai dengan saat ini kita tidak menerima laporan terkait dengan beras oplosan, dan baik laporan atau tinjauan yang kita lakukan tadi pagi ini itu tidak ada kita temukan beras oplosan yang seperti yang sudah diisukan selama ini. Kita juga mengharapkan partisipasi langsung dari masyarakat jika menemukan untuk segera menyampaikan ke pihak terkait, bisa juga langsung ke aparat penegak hukum atau dinas terkait yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu, pedagang mengakui adanya penurunan penjualan beras premium, namun belum ditemukan indikasi beras oplosan. Di Pasar Lemabang, harga beras premium dijual sekitar Rp295.000 per 20 kg. Ada berita dari ini, aman-aman lah. Sidak kemarin kan masih ada yang beli ya. Kalau kemarin mereknya yang bermasalah kan Tamiya kan, ini kan Sophia enggak. Sekarang kalau di Palembang di sini ada, kalau di Basan tidak ada, kalau tempat lain ya. Kalau peminatnya dewek masih dah untuk beras premium yang masuk daftar itu, daftar beras oplosan itu. Agak berkurang juga lah. Agak berkurang juga. Untuk harga beras premiumnya ada kenaikan nggak? Standar-standar lah macam itu lah harganya. Tidak ada naik standar. Berapa itu harga? Yang mana? Kisarannya, kisaran beras premiumnya. 295 per 20 kilo. Ya, benar. Sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, sekaligus upaya mencegah praktik kecurangan di lapangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian motor di sebuah rumah kos kawasan Kemuning, Palembang. Dua pelaku masuk ke halaman dan dengan cepat membawa kabur dua motor setelah merusak kunci kontak. Satu pelaku lainnya berjaga di luar pagar mengawasi situasi. Dua motor yang hilang diketahui milik penghuni kos. Mereka baru menyadari kehilangan itu pada pagi hari setelah kejadian pada dini hari. Gembok pagar dalam kondisi rusak dan motor tidak dilengkapi pengaman tambahan. Kunci pagar kami itu dol atau tidak bisa ditutup lagi. Nah, jadi waktu pasnya azan subuh, tidak pakai lagi aktivitas di kosan, itulah kesempatan mereka masuk. Dan kebetulan motor kami berada di deketan, motor aku itu di situ. Dan motor dia di sini. Oh, jadi dua sekali hilang motor juga? Sekali dua, hitungan detik, mungkin 10 detik. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Kasusnya telah dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang melapor, iya namanya ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sempat berpindah tangan akhirnya dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Aset tersebut tersebar di Palembang, Bandung, dan Yogyakarta dengan total nilai lebih dari 51 miliar rupiah. Aset tersebut sebelumnya dikelola Yayasan Batanghari 9 dan sempat dijual oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses hukum panjang yang melibatkan penelusuran dan pembuktian akhirnya membuahkan hasil. Salah satu aset yang paling bernilai secara historis adalah asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo, Yogyakarta yang selama ini menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Sumsel. Selain itu, aset di Jalan Purnawarman, Bandung berupa lahan dan bangunan kini telah bersertifikat atas nama Pemprov Sumsel. Begitu pula dengan sebidang tanah di Jalan Mayor Ruslan, Palembang yang telah resmi dikembalikan. Berkat kerja yang keras, cerdas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, aset itu sudah dikembalikan ke Pemprov Sumatera Selatan. Aset itu bukan hanya nilai nominalnya yang tinggi, tapi nilai sejarahnya. Lagi Pak? Ya, kemanfaatannya akan kita kelola kembali untuk kemanfaatan yang lebih luas. Jadi karena itu besar tanahnya yang mungkin sebagian untuk mahasiswa, sebagian mungkin untuk kepentingan lain yang bermanfaat bagi pemerintah provinsi. Meski sempat tak tercatat secara administratif selama puluhan tahun, Kejati Sumsel berhasil menelusuri dan membuktikan kepemilikan sah atas aset-aset tersebut. Putusan ingkrah dari Mahkamah Agung atas aset di Yogyakarta menjadi langkah penting dalam pengambilan aset ke negara. Itu memang sulit ya,
Ini kan sebuah tantangan. Jadi ini persoalan yang sangat pelik dalam melakukan pengejaran aset-aset ini. Bayangkan itu sudah 73 tahun yang lalu. Sehingga memang membutuhkan kinerja yang kuat dari teman-teman di Datun, di Pitsus, baik itu di penyidikan dan penuntutan. Itu saya kira soal yang teknis ya, karena memang sangat sulit. Oke? Rencana pemanfaatan ketiga aset tersebut kini difokuskan untuk kepentingan publik khususnya pendidikan. Asrama dan lahan yang ada akan dibangun kembali dan dikelola agar memberi manfaat lebih luas bagi generasi muda Sumsel yang menempuh pendidikan di luar daerah. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang juru parkir di pelataran Benteng Kuta Besar Palembang, M. Fadli 35 tahun, dianiaya 3 juru parkir lainnya di depan Rumah Sakit Akagani 19 Ilir Timur 1 pada Selasa 22 Juli 2025 malam lalu. Peristiwa terjadi saat korban melintas di lokasi tempat ketiga pelaku berjaga. Ia diserang tiba-tiba, salah satu pelaku bahkan menggunakan senjata tajam dalam aksi tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam dan sajam. Hingga kini korban belum mengetahui pasti motif di balik penyerangan tersebut. Kenal kok? Boleh, aman. Kenal kok sambungnya? Itu pasal apa kok dikeroyok tuh? Tidak tahu Pak, salah paham Pak. Dia pakai apa ngeroyok gitu? Aduh, saya pakai ada senjata Pak. Apa dia senjata yang digunungin? Pedang Pak. Kok ya? Ini tangan, muka, bibir, hidung. Pihak kepolisian yang menerima laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sudah mengetahui identitas para pelaku. Proses penyelidikan masih terus berlanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kejaksaan Negeri Lahat menggelar operasi tangkap tangan di kantor Camat Pagar Gunung Lahat, Sumatera Selatan, Kamis 23 Juli 2025 sore kemarin. Sebanyak 23 orang diamankan dalam OTT tersebut. Mereka terdiri dari 20 kepala desa, seorang camat, 1 ketua forum abdesi, dan 4 diantaranya merupakan perempuan. Penangkapan berlangsung saat para pihak tengah menggelar rapat koordinasi persiapan peringatan HUT ke-80 Indonesia. Petugas menyita uang tunai sebesar 65 juta rupiah dan puluhan telepon genggam. Uang tersebut diduga berasal dari dana desa yang dipungut camat pada para kepala desa. Diduga uang pungli itu rencananya akan diserahkan ke salah satu oknum aparat penegak hukum. Uang yang diberikan oleh para kepala desa terindikasi dari anggaran dana desa yang masuk dalam lingkup keuangan negara. Para penyidik kami masih mendalami dugaan aliran dana kepada oknum penegak hukum, serta akan menelusuri sudah berapa kali praktek seperti ini terjadi. Hal ini harus menjadi perhatian untuk daerah-daerah lainnya, terutama di wilayah hukum Sumatera Selatan. Pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan di Kejati Sumsel. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bantuan subsidi upah senilai Rp600.000 mulai dicairkan sejak akhir Juni 2025 dan akan berakhir pada 31 Juli mendatang. Jika tidak diambil hingga batas waktu dan akan dikembalikan ke kas negara. Hingga 23 Juli 2025, kantor pos KCU Palembang telah menyalurkan bantuan pada sekitar 52.300 penerima dari total alokasi 78.000 penerima untuk 5 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dari 78.000 alokasi yang masuk di KCU Palembang ini sudah terbayar sebanyak 52.300. Nah, sementara sisanya masih cukup banyak yaitu di 26.400-an. Nanti masyarakat bisa membawa EKTP yang pasti asli, bawa EKTP asli. Jika nanti diperlukan bawa kartu BPJS Tenaga Kerja jika nanti diperlukan untuk sebagai data pembanding. Juga sudah kami sampaikan bahwa pengambilan terakhir memang 31 Juli dan diharapkan masyarakat untuk segera mengambil atau bisa cek NIK-nya melalui web bsu.kemenaker.go.id atau di web BPJS Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa masyarakat itu menerima bantuan BSU melalui Pos Indonesia atau tidak.
Penerima yang belum mencairkan bantuan diminta segera melakukan pengecekan. Proses pencairan cukup membawa KTP asli atau kartu BPJS Ketenagakerjaan jika diperlukan. Banyak, Mbak? 600.000. Untuk proses pencairannya mudah atau sempat bingung, Mbak? Mudah. Tadi itu datang jam 10-an, Kak. Jam 10-an untuk mekanismenya kita dikasih nomor antrian dulu ya? Ya, dari Satpam dikasih nomor antrian, kita nunggu, habis itu dipanggil buat ngedata dia. Kita sangat terbantu oleh adanya bantuan ini. Kedepannya supaya dapat tiap tahun agar ada. Untuk memudahkan masyarakat, kantor pos KCU Palembang buka setiap hari, bahkan beroperasi hingga malam pada hari kerja Senin hingga Sabtu. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesehatan, gizi, dan pendidikan merata menjadi fokus utama pemerintah untuk anak-anak Indonesia. Namun kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan besar termasuk di Sumatera Selatan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPPA Sumsel hingga Juni 2025 tercatat 325 kasus kekerasan dengan 351 korban. Dari jumlah itu, sebanyak 250 korban merupakan anak-anak. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kasus dinilai sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berani melapor, baik dari korban maupun lingkungan sekitar. Meski demikian, pencegahan dan perlindungan tetap harus menjadi prioritas. Ini fenomena gunung es. Justru kita adanya peningkatan ini berarti masyarakat sudah berani untuk melapor. Ya kan? Kalau selama ini mungkin masyarakat tidak berani melapor terjadinya kekerasan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan lainnya. Nah, kecenderungannya mungkin tadi takut untuk melapor. Nah, dan kehadiran kita memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga di lingkungan sekolah, tujuan kita adalah agar mereka berani melapor. Pemerintah Provinsi Sumsel terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi demi menekan angka kekerasan. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli, harapannya angka kekerasan terhadap anak terus menurun hingga benar-benar hilang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Melibatkan pengguna My Pertamina, program pantau SPBU menjadi apresiasi dan edukasi. Pertamina mengajak publik turun ke lapangan, menelusuri setiap proses distribusi BBM di SPBU. Mulai pembongkaran BBM dari tangki, pemeriksaan kadar air, pengujian kejernihan, hingga uji tera takaran, semua dibuka lebar untuk dipahami. Salah satu sesi berlangsung di SPBU yang ada di kawasan Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. 10 peserta terpilih mengikuti agenda penuh interaksi. Tak hanya tentang BBM, mereka juga dikenalkan pada layanan tambahan seperti non-fuel, retail, serta fitur-fitur digital di My Pertamina untuk mempercepat akses dan kenyamanan. Program ini menjadi jembatan antara korporasi dan konsumennya membangun pemahaman distribusi energi, merupakan sistem yang terukur, terbuka, dan bisa dikawal bersama. Di balik layar, inilah cara korporasi memperkuat kepercayaan publik, sembari menumbuhkan literasi energi yang selama ini terasa jauh. Hanya 8 hingga 10 peserta yang dipilih untuk tiap sesi demi menjaga keamanan dan efektivitas kunjungan. Syarat utama, aktif menggunakan My Pertamina, sebuah bukti bahwa digitalisasi tak hanya strategi, tapi gaya hidup layanan baru. Tangki-tangki tadi kan, saya kan orang awam tidak tahu. Tangki yang warna ini, ternyata untuk yang warna ini, oh letaknya di sini begitu. Warna yang ini letaknya di sini begitu. Tangkinya pun sangat besar, tidak hanya di satu titik, ternyata di tempat lain juga ada. Masyarakat kan sering tuh di media sosial kan ada terjadinya kecurangan nggak dalam pengisian ya dari dispenser ke kendaraan. Tapi kan tadi sudah dijelaskan dari orang SPBU dan orang Pertamina terkait pengisian dari dispenser ke kendaraan itu ternyata itu untuk pengaturan angin aja. Digelar secara berkala hingga akhir 2025, program ini fokus menjangkau masyarakat di wilayah Kota Palembang. Dari sini, korporasi menyematkan misi jangka panjang, memastikan energi bukan hanya soal aliran bahan bakar, tetapi juga tentang keterbukaan, edukasi, dan kerja bersama. Jadi konsumen-konsumen ini masyarakat tak lebih tahu
terkait SPBU Pertamina, proses bisnisnya seperti apa, hak dan kewajibannya tadi itu Mas. Gitu. Jadi ketika dia beli BBM itu saya bisa ngecek apa aja sih. Seperti itu. Dan dari kewajiban juga disebutkan batas-batas aman tuh yang dilakukan di pada saat pengisian itu apa? Yang tadi HP itu boleh asal jangan pas penjualan. Nah, seperti itu. Jadi edukasi seperti itu. Dalam setiap langkahnya, Pantau SPBU memperlihatkan transparansi bisa dimulai dari membuka ruang bagi publik untuk melihat, memahami, dan percaya. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pekan kelima persiapan menuju kompetisi Championship 2025-2026, perkembangan positif mulai terlihat dalam skuad Sumsel United. Sejak menggelar latihan perdana akhir Juni lalu, kondisi fisik para pemain mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pekan ini fokus latihan dialihkan ke pematangan taktik dan strategi. Tim pelatih mulai menekankan pemain membangun serangan dan menekan lawan secara efektif. Apa itu 300 pelatih-pelatih? Ya kan menit kelima ini tetap kita lebih banyak ke taktikal strategi, tapi tadi bagaimana kita build up dari belakang, melakukan penyerangan di belakang sampai ke tengah. Jadi taktikal apa itu build up dari belakang, apa itu kita kita deep attack pressure nanti kita lakukan. Abas itu nanti kita lakukan seperti compact defense to counter, semuanya akan kita lakukan di minggu ini. Selama masa persiapan, Sumsel United menjalani program latihan dengan intensitas tinggi untuk membentuk tim yang solid dan siap bersaing. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski telah lama menjalani persiapan, tim EPA Sriwijaya FC U20 masih belum memiliki pelatih kepala. Manajemen klub memastikan akan menunjuk sosok baru untuk memimpin skuad muda Laskar Wongkito di kompetisi musim ini. Satu nama sudah ditunjuk dan akan segera diumumkan. Pelatih yang dimaksud merupakan mantan pemain dari salah satu klub besar di Indonesia dan dijadwalkan segera bergabung dengan tim. Ya, untuk pelatih dari EPA kita mungkin kejutan ya, kita mungkin ada EPA pelatih dari memang kualitas lah pelatihnya, dan juga untuk asisten pelatih sendiri kita menyiapkan slot untuk coach lokal ya. Karena ini kan tim kebanggaan Sumatera Selatan, tidak semestinya semuanya harus dari coach luar. Selain itu, manajemen juga akan memberikan kesempatan kepada pelatih lokal untuk mengisi posisi asisten pelatih di tim EPA U20. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.